Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali di program Qalbun Salim, tentunya bersama para dai muda, kiai muda dari pengurus cabang Rijaul Ansor Kabupaten Banyuwangi. Pemirsa, kali ini saya Iqbal Fatoni, tentunya tidak sendirian ya. Kita bersama pemateri yang sudah masyhur, yang sudah kita kenal bersama, sering berjumpa di layar Qalbun Salim ya. Kita sapa narasumber kita pada kesempatan kali ini. Beliau adalah Gus Irham. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Yai? Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ini saya bingung ini mau manggil Gus apa Kiai sekarang. Soalnya lagi agak sensitif ini panggilan Gus ini. Tapi kita tidak membahas itu ya. Betul. Sudahlah. Kita sekarang akan membahas terkait yang sesuatu yang sangat penting ya, tentang kehidupan kita, terutama dalam diri kita ya. Dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kita hidup ini tujuannya apa? Kita tahu bahwa tujuannya kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya nanti reward-nya itu adalah ridho Allah dan masuk ke dalam surga. Nah, itu ketika kita nanti di dalam surga ini ternyata ada ciri-cirinya katanya Kiai. Nah, ini tema kita pada kesempatan kali ini adalah sifat-sifat ahli surga. Kira-kira saya ini termasuk orang yang ahli surga apa tidak ini? Nanti kita lihat dari sifat-sifat yang ada. Ya, baik. Sebelum dijelaskan lebih lanjut, mungkin Yai mau menyapa pemirsa yang ada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa shalli wa sallim ala man ba'atsahu lil alamin rahmah sayyidina maulana Muhammad Ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'dah. Yang kami hormati pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Banyuwangi, pimpinan cabang Majelis Dzikir dan Salat Rijaul Ansor Kabupaten Banyuwangi, segenap kru nasional televisi, para pemirsa nasional televisi dimanapun berada. Alhamdulillah pada sore hari ini kita diperkenankan untuk bersua kembali dalam acara Qalbun Salim Nasional Televisi. Setelah ya kurang lebih 1 bulanan ya Gus ya. 1 bulan. Ya, kurang lebih 1 bulan kita hari ini bisa dipertemukan kembali. Hari ini topik yang akan kita bahas adalah Ausofi Ahlil Jannah. Jadi sifat-sifat ahli surga. Sebagaimana kita tahu bahwa setiap orang yang beriman tentu mengidam-idamkan itu semua. Betul. Bahwa surga itu menjadi sebuah manifestasi dari sebuah cita-cita yang tinggi daripada setiap ahli surga. Walaupun pada dasarnya puncak daripada keimanan mereka sebenarnya bukan surga itu, Gus. Surga itu hanya bonus saja. Reward tadi. Reward saja. Hanya bonus. Iya, bonus. Tapi memang kadang-kadang kita itu sebagai manusia termotivasi karena reward itu ya. Iya. Kita bisa bersemangat, kita bisa fight, kita bisa berjihad itu karena reward itu tadi. Makanya dalam sebuah firman-Nya Allah dengan begitu indah mengatakan wa uzlifatul jannatu lil muttaqin ghairu ba'id. Dan surga benar-benar sudah uzlifat. Itu benar-benar sudah dicaweskan, Siapkan. Sudah disiapkan.
sudah cawe-cawe. Cawe-cawe lah. Lagi keren ya, Iya. cawe-cawe. Kalau ini udah disiapkan, Sudah ini ya. disiapkan betul. Jadi tidak benar Pak anggapan beberapa kalangan ya, ada Iya. beberapa kali mengatakan bahwa surga itu tidak ada. Surga itu sebenarnya ya di hatimu sendiri, neraka ya di hatimu sendiri. Hanya ilusi ya. Hanya ilusi saja. Ya, kalau emang ilusi ya, kenapa kita harus memperjuangkan begitu mati-matian kalau ilusi? Karena ilusi sudah ada dalam diri kita sendiri dan bagaimana cara kita mengolahnya. Dan betul-betul bahwa al-jannah ini sesuatu hal yang sudah dipersiapkan oleh Allah SWT sebagai reward tertinggi. Bahkan Rasulullah SAW menyatakan bahwa nanti ketika di surga betul-betul bisa melihat Allah. Sebagian Rasulullah menggambarkan sebagaimana kamu para sahabat melihat terangnya bulan purnama. Kita bisa melihat Allah. Dan saya merinding saya terus. Tidak bisa membayangkan ya bagaimana ya melihat Allah. Itu kenikmatan tertinggi. Kenikmatan tertinggi. Padahal surga itu sudah dikatakan mala ainun ru'at wala udhunun sami'at wala khatara fi qalbi bashar. Kenikmatan surga itu tidak bisa dibayangkan sama sekali. Apa yang kita bayangkan selama ini udah salah semua. Salah semua ya. Salah semua, enggak ada. Gitu. Kita hanya berangan-angan. Nah, oleh karena itu kalau ulama-ulama ahli tahqiq itu surga itu apa itu? Surga itu apa? Ulama-ulama ahli tahqiq ya bukan surga itu sendiri yang menjadi sebuah tujuan akhirnya bukan surga itu ya. Tapi kenapa Allah membicarakan tentang surga? Itu berarti sesuatu hal yang ya dibolehkan lah kita berharap surga itu. Soal nanti bicara ikhlas atau tidak itu ya urusan lain itulah. Urusan itu bahasannya semakin panjang lagi itu nanti. Jadi begitu Gus. Cuman menariknya ketika kita bicara sifat-sifat surga itu selalu relevan dengan kata-kata mutakin, Gus. Karena mutakin, innalladzina amanu wa amilus sholihat itu selalu seperti itu. Bi anna lahumul jannah kan begitu. Nah, sementara amanu wa amilus sholihat ini dua hal yang ketika digabungkan menjadi takwa kan begitu. Nah, oleh karena itu sebenarnya kalau kita mau membahas sifat-sifat ahli surga ya sifat-sifat orang-orang bertakwa sebenarnya. Orang bertakwa. Dan itu sangat banyak sekali sifat-sifatnya ahli surga. Mungkin nanti secara terperinci pada segmen selanjutnya. Sebelum ke sifat-sifat secara lebih rinci tentang takwa tadi ya. Saya ingin kembali ke surga tadi ya. Kalau dikatakan tadi wala udhunun sami'at wala ainun ra'at itu kan tidak ada sama sekali tidak sama sekali seperti yang terbesit di hati seorang muslim ya. Sedangkan Al-Qur'an sendiri itu menggambarkan bahwa tajri min tahtihal anhar itu kan ada di sana wildanum mukhalladun wa hurun in, ada pelayan-pelayannya di sana. Itu bagaimana? Sedangkan di Al-Qur'an itu digambarkan seperti itu, Kiai. Itu akhirnya kan membuka ruang khayali, membuka ruang fantasi. Karena emang pada dasarnya perilaku manusia, baik itu perilaku baik maupun buruk, itu diawali oleh khayali tadi. Diawali oleh pemikiran-pemikiran. Kan begitu, guys. Nah, ketika pemikiran-pemikiran ini sudah tertancap di dalam otak dan pikiran mereka, di dalam hati mereka, maka seluruh tubuh ini akan digerakkan untuk menuju ke arah sana. Nah, orang bertakwa, otaknya, pikirannya, hatinya hendaknya tertuju ke sana supaya terpacu, supaya termotivasi untuk meraih khayali, fantasi biasanya orang membayangkan sesuai yang dia senangi biasanya. Ya kesenangan manusia ya seperti itu dilayani, ada tajri min tahtihal anhar. Padahal ya sebenarnya lebih dari itu ya. Baik ya, kita akan lanjutkan sesi berikutnya setelah yang akan lewat berikut ini.
Kembali lagi bersama kami tentunya masih di program Kolbun Salim dengan tema tentang sesuatu yang menarik, yaitu surga. Siapa yang tidak mendapatkan surga? Surga, ya. Semuanya mendapatkan surga. Ya. Tadi dikatakan tujuan kita adalah surga, tapi bukan tujuan utama dan bukan tujuan akhir. Ya. Tujuan yang paling inti adalah kita diridhoi oleh Allah, dan nanti di kenikmatan yang tertinggi adalah bisa melihat Allah tadi. Tadi dikatakan bahwasanya surga itu adalah selalu berkaitan dengan orang-orang yang bertakwa, muttaqin. Nah, dulu pernah kita bahas loh, muttaqin itu apa saja, Kiai. Nah, bisa tidak ini sebutkan, Kiai, kira-kira sifat-sifat orang muttaqin dalam kehidupan kita sehari-hari ini yang bisa kita lihat. Nggak usah lihat orang lain lah, di dalam diri kita saja. Biasanya kita itu kalau ada sifat-sifat baik itu langsung ditujukan ke orang lain, tidak melihat diri kita sendiri. Kira-kira saya ini termasuk ahli surga apa tidak? Betul. Jadi betul sekali, Gus. Sebenarnya apakah kita ahli surga, apakah kita ahli neraka? Sebenarnya sudah bisa dilihat, sudah bisa dirasakan, diterka-terka gitu. Bisa diterka kita sekarang ini sebenarnya, di dunia ini sebenarnya. Makanya kenapa bahasa ad-dunya mazru'atul akhirah itu ya di situ itu. Ya, kalau mazru'ah itu adalah artinya adalah tanah yang dimanfaatkan untuk diberi tanaman kemudian bisa menghasilkan, maka ya mau ditanami apa, kan begitu. Kalau kita menanami buah semangka ya nanti berbuah semangka dan seterusnya. Tidak mungkin berbuah mentimun. Ya, berbuah mentimun. Timun ajaib. Ajaib itu namanya. Cuma secara detail itu Rasulullah SAW sendiri itu menggambarkan bahwa arba'atun min alamati ahli jannah. Itu detailnya itu. Ada 4 tanda-tanda seseorang itu nanti disebut sebagai ahli surga. Sudah bisa dikasih masuk, bocorannya, iya, dikasih bocorannya ini bocorannya. Makanya enaknya kita tuh di sini. Enaknya kita bahkan tuh di sini. Kunci surganya sudah dikasihkan. Hanya mau buka apa enggak gitu. Nah, di ciri-cirinya. Kita sudah bayangkan nanti akan masuk hotel misalnya. Enggak taunya kuncinya enggak ada. Ya sama aja kita enggak bisa menikmati fasilitas hotel itu. Nah, arba'atun min alamati ahli jannah. Ya, sebutkan adalah lisanun fasih. Yang pertama itu lisan fasih. Lisan fasih itu apa? Lisan fasih itu adalah lisan yang selalu basah dengan zikrullah. Lisan yang setiap kali apa yang dia ucapkan selalu mengingatkan kepada kebaikan. Lisan yang ketika dia berucap maka dia menyenangkan orang dan seterusnya. Dan tidak pernah menyakiti. Di situ disebutkan di dalam tafsirnya adalah ghairu sattamin. Ghairu sattam itu artinya kan orang yang tidak misuh-misuh kan begitu. Apalagi menghina, mencaci, maki dan sebagainya. Wah, itu apakah bisa dia termasuk sebagai ahlul jannah? Ya enggak, walaupun niatnya guyon, Gus. Iya. Walaupun niatnya guyon itu jauh daripada kata-kata kasar. Makanya di dalam ayat Al-Qur'an dikatakan wahum anil lagwi mu'ridun. Orang-orang ahli jannah itu anil lagwi mu'ridun. Jadi dari kata-kata yang menyakiti, dari kata yang menyinggung itu selalu mu'ridun. Mereka akan berpaling dari itu semua. Wah, kan bercanda. Kan bercanda. Loh, Rasulullah itu ahli bercanda. Tapi candanya Rasulullah itu loh nggak pernah pakai merendahkan orang. Rasulullah itu sangat ahli bercanda. Sering sekali bercanda dengan sahabat-sahabat itu sering sekali bercanda. Saya ingat itu bercanda termasuk surga. Ada orang tua bertanya kepada Kanjeng Nabi itu, Kiai. Kanjeng Nabi, saya ini orang tua, apakah saya masuk surga? Gitu. Iya betul ada. Gimana, ada hadisnya. Maka apa kata Rasulullah? Yo nggak bisa masuk surga. Langsung menangis kan itu. Waduh, saya kok nggak bisa masuk surga. Rasulullah lalu tersenyum. Lah iya, di surga itu orangnya kembali muda lagi. Nggak ada orang tua.
Jadi kan begitu. Jadi Jadi, bercanda juga, tapi bercanda kan juga. tidak. Iya. Masih banyak lagi candaan-candaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi lisanun fasih itu adalah lisan yang ketika mengucapkan, berucap, keluar kata-kata itu ya satu itu zikrullah, Mas. Mengandung zikrullah, mengingatkan kita kepada Allah. Terus kemudian soal zikrullah ini kan banyak guys ya. Macamnya bisa bagiatus sholehat, bisa apa aja gitu. Makanya wali-wali Allah itu Gus, wali-wali Allah itu salah satu kewajiban daripada wali, fardu ain bagi wali itu zikrullah. Maka bagi mereka itu sedetik saja beliau tidak zikrullah dosa. Kalau kita kan enggak. Iya. Kita malah lebih banyak lalainya daripada betul. Gitu ini banyak lalainya daripada. Kira-kira kayaknya saya setiap hari ini lebih banyak kata-katanya. Banyak lalainya. Iya. Gitu. Saya ingat juga perkataan Sayyidina Umar misalnya Kiai. Ketika melihat orang-orang yang menisbatkan dirinya seperti ketegasan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu tegas begini. Tapi apa katanya? Sayyidina Umar itu tegas, tetapi kan tidak mencaci maki. Tidak mencaci maki, betul. Beda antara tegas dan mencaci maki itu betul, nggak sama. Tegas itu berarti dalam arti ada keyakinan dari sebuah sikap bahwa ini adalah hak, ini adalah batil. Tidak ada abu-abu. Tidak ada mabena-bena, itu enggak ada. Enggak ada. Subhat itu. Enggak ada subhat itu. Itu enggak ada. Makanya di situ kan ketegasan. Terus Sayyidina Umar itu kan keunggulannya di sana. Bahkan setan saja Al-Faruq ya. Jadi kalau tegas salah ya salah. Iya, mabenal haq wal batil lah. Bukan karena beda-beda tadi ya. Bukan ya, hak ya katakan hak. Batil ya katakan batil ya, itu ketegasan Sayyidina Umar. Jadi beda tegas dengan kereng, itu beda. Fasihul lisan tadi adalah ya berkata yang baik, mengingatkan kata-katanya, mengingatkan kepada Allah. Dalam hadis yang lain Rasul mengatakan min ahlil jannah layyinun. Yalin itu lisan yang lembut, yang apa ya? Orang mendengar mesti suka. Iya. Tidak akan pernah tersinggung. Pemilihan diksi itu juga. Kalau katanya netizen sekarang, adem ya. Adem. Itu anus. Wah, ini adem gitu ya. Iya. Lain. Nah, makanya salah satu keberhasilan dakwah Rasulullah itu kan karena lainnya beliau itu. Sampai-sampai beliau punya yang disebut al-kalim. Nah, gitu ya. Al-kalim itu jam'ul kalam. Jam'ul kalam itu artinya adalah kata yang sedikit tetapi maknanya sangat luas. Itu salah satu mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi makanya ketika kita ngaji hadis itu di sana tafsir kan berderet-deret kan begitu. Berderet-deret karena memang Rasulullah itu kalim. Kalim itu. Kalim itu apa itu jam'ul kalam tadi itu mengandung beberapa makna dan sebagainya. Katanya cekak ya. Tetapi maknanya itu sangat luas dan sangat lembut gitu. Iya, makanya gini Gus. Saya salut dengan orang Jawa ya. Orang Jawa itu kan punya strata bahasa ya. Ada ngoko, ada kromo, ada kromo inggil. Di atas kromo inggil sebenarnya masih ada, Gus. Cuman saya enggak tahu tuh. Kita cek kromo inggil aja sudah sangat sulit. Itu sudah sangat sulit kita itu. Nah, oleh karena itu orang-orang yang ahlu jannah itu itulah enak. Kata-katanya adem, kata-katanya itu mesti ada tidak gampang hikmah. Tidak itu lahwun tadi itu. Tidak main-main atau malah lagi menyakiti. Gitu. Artinya kita juga harus menyadari ini kira-kira saya ini khususnya selama ini ngomong ini
fasihul ya sudah lisan fasih apa bukan belum? ini kan gitu. Iya betul. Kira-kira biasanya soalnya ketika kita hubungannya dengan bertetangga, Iya. berteman, ini kan kadang nggak terasa Iya kita betul. asik omong-omong sambil ngerasain Lah. uang. Tiba-tiba ada yang tersinggung dan Nah, lain betul, sebagainya. Artinya Hmm. salah satu cirinya tadi adalah menjaga lisan Lesannya. kita, Iya. banyak berzikir kepada Allah, Ya. tidak menyakiti Betul. orang lain. Ya, Baik betul. ya, Ya. untuk selanjutnya nanti kita akan bahas di Ya. sesi berikutnya Insyaallah, tentang insyaallah. sifat-sifat ahlul jannah. Ya. Kita akan kembali setelah yang berikut ini. Masih di nasional televisi, tentunya di program Kecintaan Kita Bersama, Kolbun Salim. Semoga pemirsa di rumah ini selalu tetap setia sambil menunggu maghrib ini ya. Ya. Di sore hari berkumpul dengan keluarga, dengan menyaksikan nasional televisi, semoga selalu memberikan hikmah dan manfaat kepada kita semuanya. Baik Kiai, kita lanjutkan pembahasan kita pada kesempatan kali ini tentang sifat-sifat ahlul jannah. Sifatnya para penghuni surga. Tadi sudah dikatakan sifat salah satunya yang pertama adalah fasihul lisan. Jadi lisannya itu selalu berzikir kepada Allah dan juga tidak menyakiti orang lain. Jadi hubungan dengan Allah dan sama manusia ini dijaga dari lisannya Ya, ini dijaga betul yang paling pertama gitu kan. Kemudian apalagi kira-kira Kiai ciri-cirinya? Kemudian yang kedua itu adalah wajhun malihun. Wajah yang malih itu apa ya? Dimaknai apa? Malih itu manis ya. Manis apa ya itu ya? Ya menyenangkan. Menyenangkan. Gitu. Menyenangkan. Nggak asal bahasanya malih itu kan manis itu ya. Iya. Manis apa manis lah gitu. Menyenangkan, berseri-seri lah begitu. Berseri-seri. Maka dari sini Rasulullah SAW itu selalu digambarkan bahwa Muhammad Rasulullah wal basam. Rasulullah SAW itu wal basam. Orang yang paling banyak tersenyum. Basam. Rasulullah itu tidak pernah tertawa ngakak, itu nggak pernah. Terus yang paling banyak tersenyum. Yang banyak tersenyum. Kalau tidak pernah Rasulullah itu ketawa ngakak, itu senyum aja gitu. Makanya sampai ada hadis tabassumuka inda wasihatika laka sedekah. Senyummu ketika berjumpa dengan saudaramu, maka itu menjadi sedekah. Nah, itu menjadi sedekah. Jadi wajhun malih itu kenapa di sini adalah wajah, Gus ya? Karena wajah ini adalah jendela hati. Wajah jendela hati. Jadi apapun dan bagaimanapun keadaan hati itu bisa terbaca dari wajah. Di dalam ayat yang lain dikatakan bahwa alladzina aswaddat wujuhum gitu kan, ada tak? Alladzina byaddat wujuhum yaumal qiyamah. Orang-orang yang putih wajahnya, gitu. Orang-orang yang hitam wajahnya. Ini menggambarkan suatu keadaan. Nah, kalau kata psikolog itu kan begitu tadi itu. Wajah itu cermin hati. Wajah cermin. Kalau wajah banyak tersenyum berarti hatinya banyak qalbun syakur berarti. Hatinya banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah salim, ya qalbun salim. Qalbun salim seperti kita ini. Ilaman atahu biqalbin salim. Jadi wajah yang berseri-seri itu kan ini di semua keadaan, Bos. Baik dalam keadaan sendiri maupun ketika berjumpa dengan orang lain. Artinya tidak pernah menampakkan kesusahan dan kesedihan serta penderitaan, kedukaan. Ya, jadi begitu ya. Kenapa kok tidak seperti itu, Bos? Karena orang yang senantiasa menampakkan wajah yang sebaliknya dari berseri-seri itu adalah sebagai sebuah tanda kalau di dalam kitab-kitab tasawuf itu dikatakan sebagai
tanda bahwa dia kurang bersyukur kepada Allah. Tidak ridho atas tidak apa ridho yang, dengan apa yang dialami, dengan apa yang sedang menimpa dirinya. padahal semuanya ini ya qada qadar dari Allah. Padahal qada qadarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, para pemirsa di rumah ya banyak-banyak tersenyum saja. Iya. Tapi pesan saya jangan senyum-senyum sendiri ya. Nah, Apalagi di pinggir jalan. jalan. Di pinggir jalan nanti dikira apa ya. Iya. Kayak gitu. Ada lagi satu hal yang di dalam ilmu psikologi itu. Ilmu psikologi itu satu senyuman merontokkan 10 kedukaan. Wah, gitu guys. Satu senyuman meruntuhkan atau merontokkan 10 kedukaan. Nah, yang galau-galau itu banyak senyum saja. Ya, galau-galau. Ya, galau. Makanya iya, saya dulu pernah dengar psikolog juga itu ya di medsos kan lewat Iya. Kalau keadaan sedang rupak atau sedang sedih, paksakan aja untuk tersenyum. Paksakan tersenyum gitu ya. Betul. Paling tidak itu kan orang itu kalau tersenyum guys ya. Maksudnya kalau orang itu tersenyum ketemu dengan kawan itu seneng. Iya. Berjumpa dengan kita terus kemudian tersenyum, tanya kabar dan sebagainya kan seneng. Kalau ketemu dengan kawan, ketemu saudara, tahu-tahu sudah merengut itu wah. Ini pasti hati kecilnya bertanya, ngapo wong iki ngono gitu. Jadi seperti itu. Nah, ucapan di dalam hati saudara nyapo iki ini pasti berkonotasi negatif itu. Nah, konotasi negatif dari kawan ini akan menimbulkan energi yang negatif juga. Negatif ketemu negatif. Orang susah jangan ketemu sama orang susah. Gitu loh. Iya. Nanti double negatif. Iya kalau matematika min kali min sama dengan plus. Sama dengan plus. Sama ini plus juga plus susah. Susahnya plus susah. Susahnya jadi plus ya. Bukan plus hilang gitu. Iya. Makanya kan banyak kasus bunuh diri bersama. Iya. Mestinya orang tuh kalau susah ketemu susah, kalau rumusnya min ketemu sama dengan plus kan mestinya sudah hilang toh. Iya. Tapi kenyataannya dalam ilmu psikologi, orang susah jangan kumpul sama orang susah. Semakin susah itu nanti, gitu loh. Semakin plus susah. Plus susahnya. Plus susahnya tadi malam. Nah, tadi begitu. Tandanya penghuni surga ya, di surga mereka adalah ya orang-orang bahagia. Orang-orang bahagia, bukan orang-orang yang sebaliknya yang cemberut. Biasanya sebaliknya orang-orang yang sering cemberut jangan-jangan ini penghuni neraka gitu. Iya. Nah, makanya tadi kan digambarkan bahwa wajhun malih itu adalah gambaran dari hati yang bersyukur. Qalbun syakur. Hati yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka terpancar di wajahnya yang selalu tersenyum. Bagi mereka no problem. Kenapa? Saya punya dekengan pusat. Iya, dekengan pusat. Sesusah apapun punya dekengan pusat. Ini termasuk mazhabnya Gus Bah juga. Ya, kemana-mana kampanye kita beragama itu harus bahagia. Harus bahagia, betul. Fal yafrahu. Harus berbahagia. Ya semuanya yang terjadi di dunia ini ya semuanya adalah kehendak Allah begitu kan. Ya, betul. Jadi senang aja kita berbahagia. Jadi inti daripada wajhun malih itu adalah selalu berbahagia. Dan bahagia itu muncul kalau kita bersyukur kepada Allah. Atau bisa saling memengaruhi. Bahagia menimbulkan syukur, syukur menimbulkan bahagia tadi itu. Dan ini tidak akan bisa kita dapat kecuali betul-betul kita itu menyadari, kita betul-betul berada dalam tingkat kesadaran yang tinggi bahwa kita itu berada dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Nur yang tauhidnya mantap itu. Berarti caranya bagaimana tadi, Kiai? Supaya tauhid kita mantap dan selalu menjadi orang yang berseri-seri itu. Nah, gini aja. Yang pertama adalah ma'asoba min musibatin illa kataballahu fi lauhil mahfuz. Artinya semua hal itu sudah tercatat lah. Tercatat di lauhil mahfuz. Sudah di dalam genggaman takdir Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian yang kedua, selalu husnuzon. Berprasangka baik. Nah, ini ujian. Allah akan menjanjikan sesuatu yang di balik ini semua. Coba ya, saya tidak mengungkit kejadian viral ya. Kemudian menjadi miliarder itu ya. Wah, saya ini dihina. Jadi begitu. Jadi kan mungkin di dalam hati beliau itu dia husnudzon kepada Allah, sabar, husnudzon kepada Allah, ini ujian. Pasti di baliknya ada hikmah. Ya betul. Di
dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal Hikmahnya bagaimana begitu luar biasa. mempertahankan hikmahnya Nah, tadi ini yang bisa sulit ini. kuat apa tidak Iya, gitu. kadang-kadang tuh kan orang tuh menerima nikmat itu, orang itu bisa dinaikkan derajatnya, justru atau bisa ditenggelamkan derajatnya. Maka ada yang namanya istidraj. Nah, istidraj itu adalah orang menerima nikmat tapi bukan karena Allah ridho. Iya. Orang menerima nikmat tapi Allah tuh ngelulu Ngelulu. puas-puas nah gitu kan, begitu. Tapi Masita gitu ya. Di balik itu ada ancaman-ancaman. Ancaman-ancaman, Masya Allah. Baik Kiai, ini luar biasa. Ya. Sifat-sifat yang harus kita miliki ya, Ya, kalau ya. kita ingin menjadi penghuni surga. Betul. Yaitu harus selalu bahagia, bersyukur terhadap apa yang sudah diberikan oleh Allah, entah itu berupa kenikmatan atau cobaan-cobaan. Ya, ya. Kita tetap harus menampakkan wajah yang berseri karena betul. di surga ya orang-orangnya bahagia, Orang gitu. Nggak bahagia ada yang semua. susah. Iya. Di surga kok susah ini, kembalikan lagi ke neraka. Iya, Baik betul. pemirsa, kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang apalagi ini sifat-sifat yang bisa kita teladani kemudian menjadi penghuni surga setelah yang berikut ini. Baik pemirsa, masih di Kolbun Salim bersama saya Iqbal Fatoni dan Gus Irham, masih tentang sifat-sifat penghuni surga. Nah, tadi sudah kita dengarkan bersama, salah satunya adalah wajah yang berseri-seri dan perkataannya itu selalu mengandung zikrullah, mengingatkan kepada Allah dan tidak menyakiti orang lain. Selanjutnya kira-kira apa ini yang ciri-cirinya? Kemudian yang ketiga adalah yadun sahi. Yadun sahiyun, tangan yang dermawan. Tangan yang dermawan. Ini kan sebagaimana di dalam surah Al-Baqarah ya Gus ya. Alladzina yunfikuna walladzina yunfikuna ya benar tuh. Alladzina yunfikuna fis-sarra. Alladzina mimma razaqnahum yunfikun walladzina mimma razaqnahum yunfikun. Di ayat lain alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Jadi yadun sahi itu adalah tangan yang ringan, tangan yang loman, tangan yang apa ya? Itu istilah apa itu ya? Suka menolong orang lah, Gus. Suka menolong orang. Suka menolong orang ini tangan yang ringan lah, enggak entengan lah, orang yang entengan gitu lah. Entengan. Makanya di situ kalimatnya yungfikuna itu sighotnya fi'il mudhari', Gus. Sighot fi'il mudhari' itu artinya kan dawam wal istimrar. Fi kulli halin. Fi kulli halin artinya dalam setiap keadaan. Karena apa? Untuk menolong orang, untuk menolong sesama itu tidak monopoli orang-orang tertentu dengan sifat-sifat tertentu. Artinya semua orang bisa. Dan semua orang bisa. Makanya Rasulullah SAW itu mengatakan, man lahu malun falyunfik falyatasaddaq bimalihi. Barang siapa punya harta, maka bersedekahlah dengan hartanya. Man lahu ilmun fatasaddaq bi ilmihi. Barang yang punya ilmu, bersedekahlah dengan ilmunya. Man lahu quwwatun fatasaddaq bi quwwatihi. Maka barang siapa yang punya kekuatan, ya bersedekah dengan kekuatannya. Artinya, orang-orang penghuni surga itu orang-orang yang senantiasa berbagi kebahagiaan dengan orang lain dan tidak mentoloan. Nah, ini Gus, tidak mentoloan. Tidak mentoloan. Artinya selalu timbul rasa simpati dan empati kepada orang lain, terutama yang membutuhkan pertolongan. Nah, secara spesifik yunfikuna fis-sarra wad-dharra ini kan terkait dengan tasarruful mal, tasarruful amwal kan begitu. Tadi sebenarnya kalau didalami lebih jauh tadi itu boleh ilmu, boleh kekuatan, ya boleh apa saja yang kita miliki.
Termasuk senyum tadi Ya, sedekah. yang punya jabatan ya gunakan jabatanmu untuk menolong orang, bukan untuk berkaya dirimu sendiri, untuk berkaya keluargamu, bukan. Tapi untuk betul-betul masolihul ammah, untuk kemaslahatan secara umum, ya jadi begitu. Terus kemudian yang keempat, yang terakhir, guys, qalbun naqi, hati yang selalu bersih. Nah, ini yang sulit, Bos. Wah, Nah, ini yang sulit. Ini kalau tidak diri sendiri nggak bisa Nah, nampak iya, ini. nggak Yang lainnya nampak. mungkin kita bisa nampak. Iya, yang lain mungkin bisa nampak. Nah, oleh karena ini menjadi, kenapa disebutkan terakhir? Ini disebutkan terakhir ini oleh Rasulullah SAW karena tingkat kesulitannya sangat ini. Tingkat kesulitannya sangat apa ya? Sangat tinggi tingkat kesulitannya. Kita sudah berinfak untuk nggak naki itu loh. Iya. Sulit. Kita menolong orang untuk tidak nakiyun itu loh. Itu sulit. Nolong kadang-kadang kita punya niat supaya nanti kalau saya susah ditolong juga, kan begitu. Anas. Nah, untuk pansos nih. Ya pansos ya begitulah. Jadi begitu. Ini kolbun nakidain, makanya ini harus melalui proses riyadhah. Makanya di dalam kitab tasawuf yang dasar seperti Bidayatul Hidayah itu paling tidak kan harus dibersihkan dari 4 sifat itu, terus ya. Dari sifat hasud, sifat takabur, sifat bakhil, dan sifat apa itu riya. Nah, itu harus dibersihkan dari situ. Hasud misalnya kita sok iri lan meri. Nah, ternyata Jawa itu antara iri lan meri nggak sama, iya, iri lan meri. Iri lan meri itu nggak sama. Iri itu gini kalau orang Jawa itu. Iri itu dia punya itu kok aku enggak, itu namanya iri gitu. Meri itu adalah apa tuh yuridu antuzilu ni'mah min ghairihi. Jadi orang kalau lihat orang susah seneng dia. Iya. Kalau lihat orang susah seneng, kalau lihat seneng susah dia. Itu namanya meri. Wah, ini biasanya ini terjadi sama saya ini. Saya nggak mau menyalahkan orang lain. Betul. Ya betul. Biasanya kan gitu. Ini agak susah, Kiai. Kita ada teman dapat kenikmatan itu pasti ada iri lan meri. Iri lan meri, apalagi kalau sudah pilkada begini. Iya ini. Wah, ini pasti ini gini, yang menang berusaha mempertahankan kemenangannya, dia punya nikmat kemenangan, ini yang kalah. Tapi ini bukan berarti bahwa saya menjudge yang kalah selalu begitu loh, Bos ya. Tidak seperti itu. Setiap yang rame-rame itu mesti begitu, enggak. Ini arti ini sebagai suatu gambaran yang gamblang saja. Ada tetangga bisa beli mobil, gitu. Bisa beli TV baru, gitu. Kalau zaman dulu contohnya itu kan kalau tetangga beli kol ati merongkol. Gitu. Artinya iri tadi ya. Kemudian meri ingin menghilangkan kenikmatan orang lain. Makanya orang seperti ini tuh, Gus, orang seperti ini tuh. Orang lain sudah menikmati NMAX, dia minum Paramek aja. Betul. Berarti hati yang bersih tadi ya akhirnya berimplikasi pada sifat-sifat yang sebelumnya kita sebutkan tadi kayaknya. Makanya di dalam di pintu surga itu ada tulisan la yadkhulul jannata man fi qalbihi misqala dzarratin minal kibriya. Tidak akan masuk surga orang dalam hatinya ada seanu saja, miskola dzarrah itu apa, Gus? Ya satu miskol setitik gitu. Ya, setitik saja dari sifat sifat sombongan. Karena sifat kesombongan itu kotoran hati yang betul-betul mencelakakan. Dari ditinjau dari segi agama maupun dari segi psikologis manusia maupun dari segi apapun gitu ya. Loh, kan ada itu at-takabbur al-mutakabbiri sedaqatun. Loh, kalau memang bisa tawaduk kenapa harus takabur, kan begitu. Kalau memang bisa tawaduk kenapa harus takabur? Itu kan kadang-kadang dalil itu digunakan oleh orang yang sudah tidak bisa ngempet. Iya. Tidak bisa ngempet. Oh, takabur al-mutakabbiri sedaqatun misalnya seperti itu. Ya kalau memang bisa tawaduk, lo kenapa harus pakai dalil takabur segala, kan begitu. Seolah-olah Anda kan merasa lebih baik daripada ini, padahal belum tentu. Ingat cerita Yazid Al-Bustami, Syekh Yazid Al-Bustami. Ketika beliau itu
keluar rumah kemudian ketemu dengan anjing. Kemudian beliau menyingsingkan jubahnya. Di dalam hatinya beliau berkata bahwa ini hewan najis, jangan sampai pakaianku terkena najisnya anjing ini. Kemudian berkat rahmatnya Allah, anjing bisa bicara kepada Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Saya hanya najis secara zahir, gampang dibersihkan, basuh 7 kali, 1 dengan debu, selesai. Tapi najis yang ada di dalam hatimu, siapa yang bisa menghapusnya? Allah. Kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sejak itu Syekh Yazid Bustami menangis, menyadari betul bahwa dalam hatinya ada najis. Nah, kalau Syekh Yazid najisnya begitu, apalagi kita ini. Iya. Masya Allah. Ini qalbun naqi itu ya qalbun salim ini. Ilaman atahu bi qalbin salim. Orang-orang yang qalbun salim, qalbun naqi lah yang betul-betul akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan wusul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang saya itu bingung. Ini apa itu? Kadang-kadang saya bingung begini. Kelompoknya kelompok kajian tasawuf, kelompoknya kelompok kajian sufi, tapi kok masih ada takaburnya, kok masih ada riaknya, kok masih ada hasutnya. Ini bagaimana saya itu? Ya Allah, kok berani-beraninya mendeklar dirinya sendiri sebagai sufiyun, tetapi dirinya sendiri hatinya masih kotor. Nah, gitu. Jadi begitu. Ini untuk kita sendiri aja, Gus. Okay. Kita sendiri. Nah, sangat sulit memang kalau qalbun naqi, tetapi tetap harus diusahakan menjaga hati kita itu benar-benar bersih. Seperti yang tadi disampaikan, salah satunya itu ya harus membersihkan dari sifat-sifat sombong, hasud, iri, riya, segala sesuatu yang sekam di dalam hati ini harus kita lapangkan dan kita menjadi orang yang selalu bahagia menerima takdir Allah, selalu berkata baik, tidak menyakiti orang lain dan selalu ingat kepada Allah. Kira-kira itu salah satu beberapa hal yang menjadi tanda-tanda orang masuk surga nanti ya. Baik Kiai, akhirnya waktu juga yang harus memisahkan kita pada perjumpaan kali ini. Semoga Kiai Irham selalu sehat, amin. dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, panjang umur, barokah, manfaat fid dunya wal akhirah. Saya pamit undur diri, Iqbal Fatoni dan juga Kiai Irham. Insya Allah semoga kita diberikan kesempatan untuk berjumpa kembali di Qalbun Salim. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.